Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Kali ini saya akan memberikan contoh soal pretest PPG untuk guru madrasah lengkap dengan pembahasannya. Dan untuk soal mata pelajaran lain, saya akan upload mulai hari besok. Untuk itu kita langsung ke contoh soal nomor 1. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan oleh guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah: A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. Ataukah E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita wajib memahami tingkatan kognitif dan juga kata kerja operasionalnya. Dan berikut adalah tingkatan kognitif beserta contoh kata kerja operasionalnya. C1 yaitu mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 yaitu mencipta. Jika melihat pada soal yang ditanyakan adalah tingkatan kognitif C6 atau mencipta. Lalu kita lihat struktur atau kata kerja operasional. Nah, kata kerja operasional yang termasuk C6 pada pilihan jawaban adalah yang E, yaitu membuat. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang E, membuat karya seni rupa dari tanaman pandan. Selanjutnya soal nomor 2. Jika seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara apa? Apakah A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa, B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan juga tes sumatif tiap siswa, C. Memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah, D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru ataupun rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar, E. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. Nah, untuk membahas soal ini kita harus memahami penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya peserta didik dalam satu periode tertentu. Apabila melihat dari pengertian penilaian portofolio, maka pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 adalah yang D, yaitu mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Nah, itulah jawaban yang paling tepat. Soal nomor 3. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? Apakah A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar dan juga indikator,
B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan juga struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keleluasaan materi pembelajaran. D. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan juga alokasi waktu. Dan berikut adalah pembahasannya. Nah, langkah-langkah dalam memilih materi itu hanya ada 4 langkah. Yang pertama yaitu guru harus mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar ataupun KD, dan juga indikator ataupun IPK. Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajarannya seperti apa. Lalu baru dilanjut dengan memilih materi pembelajaran yang sesuai ataupun relevan dengan KD, yaitu kompetensi dasar ataupun IPK yang ada. Selanjutnya yang terakhir yaitu memilih sumber materi pelajaran. Nah, barulah dipilih. Nah, sementara untuk pilihan jawaban yang lain seperti potensi peserta didik, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan juga keleluasaan materi pembelajaran, juga mengenai relevansi dan juga kebutuhan peserta didik, dan juga tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, serta alokasi waktu itu bukan termasuk langkah-langkah memilih materi. Jadi sekali lagi, itu bukan termasuk langkah-langkah memilih materi. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang A. Lanjut soal nomor 4. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Apakah A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda, B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi, C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberi soal serupa untuk memastikan tingkat keberhasilan belajar. Apakah E. Diberikan materi dari bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi juga. Nah, berikut adalah pembahasannya. Upaya untuk merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut, yaitu memberikan tambahan materi berupa sumber ajar, baik itu dari pengarang yang berbeda ataupun sumber yang lebih tinggi, serta memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. Jadi untuk soal ini yang paling tepat adalah yang A dan juga yang E, karena dalam pilihan jawaban tersebut yang A yaitu memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang, sedangkan yang E ada kata-kata memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. Jadi antara A dan E jawabannya benar. Lanjut soal nomor 5. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi itu kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan dari tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya apa? Apakah A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, ataukah E. Prinsip? Dan berikut ini adalah pembahasannya. Berikut ini adalah tabel untuk mempermudah dalam menentukan jenis materi dan juga kita bisa membedakan jenis-jenis materi.
Jenis materi fakta atau faktual yaitu apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Yang kedua yaitu jenis materi konsep, apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal yang berbeda ataupun siswa disuruh untuk mengklasifikasikan. Yang ketiga yaitu prosedur. Prosedur apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Yang keempat yaitu jenis materi yang bersifat prinsip, apabila di dalamnya siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antara berbagai konsep, sebab akibat. Yang kelima yaitu jenis materi keterampilan, apabila di dalamnya siswa diminta untuk membuat sesuatu. Yang keenam yaitu aspek afektif, apabila siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Dan yang terakhir yaitu jenis materi aspek motorik, apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Berdasarkan pada soal nomor 5, tujuan pembelajaran yang diminta siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan juga membedakan jenis-jenis unggas, maka berdasarkan tabel di atas termasuk ke dalam jenis yang berupa konsep. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu konsep.